nama saya Muhammad Sofyan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada dalam personal komputer dan cara merakitnya. Di sini ada motherboard. Nah, untuk motherboard itu sendiri, di sini ada beberapa slot. Di sini ada 2 slot untuk memori, yaitu untuk RAM. Di sini ada slot untuk VGA card, yang dimana fungsinya untuk penempatan VGA card sehingga dapat dibaca oleh sistem operasi dan dapat digunakan untuk kebutuhan grafis pada komputer. Di sini ada 2 slot PCI Express. Di sini ada baterai CMOS. Di sini ada Not Bright. Di sini ada slot soket untuk penyimpanan prosesor. Di sini ada port input output. Di sini ada 4 pin untuk menghubungkan antara motherboard ke power supply. Di sini ada 24 pin, sama seperti 4 pin menghubungkan dari motherboard ke power supply. Di sini ada port untuk kabel SATA yang dimana fungsinya untuk menghubungkan hard disk dengan motherboard. Di sini ada port front panel. Nah, selanjutnya di sini ada CD-ROM dan DVD-ROM yang fungsinya untuk membaca data, menulis data ke dalam CD. Nah, selanjutnya di sini ada power supply. Nah, untuk power supply itu sendiri berfungsi untuk memberikan tegangan serta arus listrik kepada komponen-komponen lainnya yang telah terpasang dengan baik di dalam motherboard atau papan induk. Nah, selanjutnya di sini ada hard disk. Itu fungsinya untuk menyimpan data secara permanen seperti data ISO, dokumen, musik, gambar, dan lain-lain. Di sini ada RAM, yaitu Random Access Memory, yang berfungsi untuk menyimpan data secara sementara. Dan terakhir di sini ada heatsink atau cooler yang berfungsi untuk menstabilkan suhu pada personal komputer. Sekiranya itu saja beberapa komponen yang ada dalam personal komputer. Langsung aja kita ke rakit PC. Casing komputer ada fungsinya. Yang pertama yaitu untuk melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu, panas, air, atau kotoran lainnya pada saat bekerja. Yang kedua, begitu penting karena hampir semua komponen seperti prosesor, motherboard, DVD drive, CD-ROM, dan hard disk menggunakan casing ini sebagai tempat perlindungan di slot-slot tersendiri. Motherboard atau papan induk adalah papan sirkuit tempat berbagai komponen elektronik saling terhubung. Yang mempunyai fungsi utama ialah sebagai pusat penghubung antara satu komponen dengan komponen lainnya. Pertama, prosesor. Cara pasangnya yaitu sesuaikan jari-jari prosesor dengan soket yang telah disediakan di sini. Nah, alangkah baiknya untuk memberikan termopasta di atas prosesor supaya bisa mendinginkan dan menghantarkan panas keluar dari prosesor. Berhubung termopasta saya sudah habis, maka seperti ini gambaran termopastanya. Nah, selanjutnya kita tarik tuasnya ke bawah sampai bunyi klek. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk pemasangan heatsink, tekan setiap ujung yang ada di heatsink ke bawah ke motherboard sampai kencang, sampai bunyi klek. Nah, jika kencang, sudah kencang, putar dengan berlawanan arah. Nah, jika dia kuat seperti ini, maka artinya sudah kencang. Maka selanjutnya kita pasang kabel putihnya ke motherboard. Yang sudah slot yang sudah disediakan, biasanya itu ada di sampingnya. Nah, gunanya untuk menghubungkan heatsink dengan motherboard supaya heatsink
bisa menyala. Itu pemasangan RAM. Untuk pemasang RAM, kita letakkan pada slot memori yang telah disediakan, lalu tekan sampai bunyi klek. Nah, untuk pemasangan RAM yang kedua, letakkan pada slot memori yang kedua, lalu tekan sampai bunyi klek. Dan RAM telah terpasang dengan baik dan kencang. Dan untuk RAM ini adalah DDR2 dengan 1 GB. Rakitan pada motherboard sudah selesai. Kemudian saya akan masukkan ke dalam casing. Nah, untuk alat-alatnya yang dibutuhkan yaitu obeng dan baut. Nah, sekarang saya akan masukkan motherboard ke dalam casing. Dan motherboard pun sudah terpasang. Saya akan memasang power supply ke dalam casing. Saya akan memasang CD-ROM dan DVD-ROM ke dalam casing. CD-ROM dan DVD-ROM sudah terpasang. Kemudian pemasangan hard disk ke dalam casing. Alis pun sudah terpasang dengan kencang dan benar. Selanjutnya pemasangan kabel ATA dan kabel SATA serta kabel power supply ke dalam motherboard. Kita pasang kabel ATA-nya dulu.
Sekiranya begitu untuk pemasaran kabel. Pemasaran kabel front panel dan kabel USB dan audio. Nah, kita pasang kabel front panel terlebih dahulu. Untuk kabel front panel itu terdiri dari HDD LED, power LED, preset SW, dan power SW. Nah, untuk kakinya itu sendiri, yang bawah itu ganjil dan yang atas itu genap. Hitungannya dari kiri ke kanan. Berarti yang bawah 1, 3, 5, 7, 9 dan yang atas 2, 4, 6, 8, 10. Nah, 10 ini dia kosong. Nah, untuk mengetahui kabel positif dan negatif, biasanya kabel negatif itu dia berwarna putih atau hitam. Nah, di sini itu berwarna putih. Jadi yang berwarna putih itu negatif dan yang berwarna itu positif. Nah, langsung aja kita ke pemasangan. Untuk kabel HDD LED itu ada di kaki 1 dan 3. Selanjutnya untuk power LED ada di kaki 2 dan 4. Nah, selanjutnya untuk power SW ada preset SW ada di 5 dan 7. Nah, untuk power SW ada di 6 dan 8. 9, 10 dikosongkan. Selanjutnya kabel USB dan audio. Nah, untuk kabel USB dan audio biasanya USB itu dekat kaki front panel dan kakinya juga ya biasanya dia udah berbentuk sendiri. Dia -1 yang bawah, dan di motherboard juga biasanya sudah ada bacaannya, yaitu JU USB. Nah, untuk yang audio bacanya itu JA audio 1. Oke, sekiranya itu untuk pemasangan kabel-kabelnya. Penjelasan beberapa komponen yang ada di personal komputer dan cara merakitnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.